Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendra, dan di video kali ini kita akan membahas tentang Bezier ya. Nah, selama seminggu ini ya kita tidak ada upload video karena saya pulang kampung teman-teman. Tepatnya di Sambas, Kalimantan Barat. Nah, di video kali ini kita akan memenuhi request subscriber kita ya yang ingin bahas, "Bang, tolong bahas tentang Bezier, bahas tentang gradient, bahas tentang part effect dan sebagainya." Yang banyak sekali yang nge-DM. Dan alhamdulillah ya, berkat teman-teman, jadi saya punya materi. Nah, baiklah, langsung saja kita ke video tutorialnya ya. Kita pilih bagian Bezier ini, lalu di bagian mode ini kita lihat ada 5 menu ya. Kemudian di bagian shape-nya ada beberapa pilihan juga ya. Nah, di sini seperti apa fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya. Baiklah, langsung saja kita coba ya, tes di sini ya. Kita klik bagian menu Bezier tadi, pastikan di bagian mode ini adalah bagian reguler tadi ya. Nah, reguler ini biasanya kita gunakan yang pada umumnya ya, kita untuk memotong gambar ataupun membuat objek dengan lengkukan yang banyak ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika kita menggunakan Bezier ini, kita klik di bagian ini ya. Nah, di sini akan ada garis atau line yang ikut di bagian pen ini ya. Lalu kita klik bagian ini. Nah, dia akan berbentuk garis. Tapi kalau seandainya kita klik di sini, lalu kita dorong, itu akan membentuk sebuah kurva. Nah, teman-teman ya, untuk menggunakan Bezier ini sendiri ya, harus banyak latihan. Karena setiap jarak ataupun titik yang dihasilkan oleh Bezier ini mempunyai nilai kurva yang berbeda ya. Contohnya seperti ini. Kita klik ya. Nah, semakin jauh kita tarik ini, maka semakin panjang lengkungannya ke belakang ya. Sepertinya ini ngikut lah ya. Maka untuk menggunakan Bezier ini sebenarnya kita perlu banyak latihan ya. Sudutnya tidak begitu tajam. Kalau ini kan kurang bagus ya. Contohnya kalau kita ingin buat menggunakan Bezier ini ya, membuat buah mangga. Contohnya seperti ini. Kita klik ya. Kita arahkan ke sini. Lalu kita klik lagi bagian ini. Kita atur di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, ini adalah buah mangga ya. Nah, kalau misalnya kalau kita tidak tahu menggunakan Bezier ini ataupun belum terbiasa ya, akan menghasilkan lekukan yang kurang bagus ya. Nah, kalau seandainya kita belum bisa menguasai Bezier ini ya, bisa kita edit bagian node ini ya. Kita tekan pada keyboard F2 ya, pastikan ini terseleksi teman-teman ya. Kita tekan F2, nah maka akan muncul node-node yang akan kita edit ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita gerakkan ini ya di sini. Nah, lakukannya sudah bagus ya seperti ini. Nah, ini buah mangga teman-teman. Nah, kalau misalnya kurvanya bagus seperti ini, maka ini sudah cocok ya, ataupun sudah enak lah lengkukannya, tidak ada yang tajam, tidak ada yang patah-patah. Nah, kalau seandainya kita sudah terbiasa menggunakan Bezier ini, akan menghasilkan kurva-kurva atau lengkungan yang rapi teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada yang tajam nih, bisa kita smoothkan seperti ini ya. Kita klik bagian make selected node auto smooth ya. Tuh, tinggal kita garis seperti ini. Ini juga sama, kita smoothkan. Kita buat seperti ini. Nah, ini adalah buah mangga ya. Sekarang kita kasih warna, misalnya warna hijau ini. Kita klik bagian ini ya, edit object. Kita atur warnanya teman-teman. Nah, inilah buah mangga. Struknya kita hilangkan, tekan shift, kita pilih tanda nun ini. Ini buah mangga. Sekarang kita coba kasih warna ya. Contohnya di sini pakai gradient ya, gunakan yang ini. Ini agak kuning. Nah, ini adalah buah mangga ya. Itu menggunakan Bezier. Kemudian yang berikutnya adalah bagian Spiro. Nah, Spiro ini biasanya kita gunakan untuk membuat lengkukannya yang banyak ya. Contohnya, pernah lihat gambar ini? Nah, biasanya ada di film SpongeBob ya. Ada rumput-rumput laut yang lekukan-lekukannya itu bergelombang ya. Nah, di sini kita akan buat daun seperti itu ya. Kita gunakan Spiro. Nah, kalau kita klik di sini, dia akan membentuk bola teman-teman. Tuh. Nah, kita buat seperti ini. Ya, nah, kita buat seperti ini. Silakan teman-teman ikuti ya, biar
Tidak lupa. Nah, seperti ini. Jadi kurvanya itu enak dipandang teman-teman. Karena dia sejajar ya. Jadi bagus kita kasih warna, misalnya warna ungu ini ya. Tinggal kita kasih bulat-bulat. Warna putih. Tuh. Nah, jadi kan. Udah jadi. Ini menggunakan Bezier teman-teman. Sekarang kita coba yang berikutnya adalah menggunakan, kita grup dulu. Nah, ini udah dua ya. Tadi ini menggunakan yang reguler, ini menggunakan yang Spirou. Nah, sekarang kita gunakan yang apa namanya ya? Dia seperti garis, tapi ketika kita buat lengkukan, dia itu tidak menghasilkan siku-siku yang tajam, tapi lebih smooth ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, tinggal lihat saja tuh. Nah, kalau seandainya kalau kita tidak gunakan ini ya, maka akan membentuk sudut yang tajam. Tapi kalau kita gunakan yang BS ini ya, dia akan membuat sudut yang tumpul seperti ini teman-teman ya. Ini juga kita bisa sih gunakan untuk membuat rumput laut tadi ya, lebih enak ya, tergantung teman-teman ya. Yang penting hasilnya sudah tahu lah ya. Ini seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagian ini. Nah, ini bentuknya line-line lah gitu ya. Nah, dia hanya bisa bentuk garis-garis ini ya, tidak bisa kita lengkukkan ya. Tidak bisa membuat kurva. Nah, seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah bagian ini. Nah, ini biasanya membentuk sudut ya teman-teman ya. Kita contohkan seperti ini. Tuh. Dia 90-90 sudutnya tuh. Nah, biasanya kita untuk gunakan membuat labirin cocok banget ya. Jadi tidak bisa teman-teman, kita ingin arahkan sudut 45 tidak bisa, tapi dia membentuk sudut 90 ya. Nah, seperti ini. Untuk main game nih enak nih. Itu. Tinggal kita besarkan struknya seperti ini. Tuh ya, udah jadi. Lalu yang berikutnya adalah bagian shape. Nah, shape ini biasanya ini kita gunakan ya untuk beberapa hal yang kita gunakan ini dulu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah ujungnya lancip teman-teman. Biasa kita gunakan untuk membuat rambut ya. Untuk membuat rambut. Struknya kita besarkan. Tuh, nampak kan ujungnya lancip kalau menggunakan triangle. Triangle in kalau yang outnya ya kebalikannya teman-teman. Tuh, dia kalau ini dari awal ke ujung, kalau ini dari ujung ke awal seperti itu. Kemudian yang bagian elips biasanya kita gunakan untuk membuat lengkukan-lengkukan yang biasanya sering kita gunakan di bagian mengaji ya. Contohnya Probolinggo mengaji, Jakarta mengaji, Sambas mengaji, Sukura mengaji ya. Seperti ini. Tuh, ujungnya lancip keduanya ya. Kalau tadi ini bagian salah satu ujungnya yang lancip ya. Contohnya lagi seperti ini, kita gunakan Spirou ya untuk membuat lekukan yang rapi. Nah, di sini Spirou ya. Tuh satu. Kita buat di sini lagi. Dua. Nah, ini enak pakai Spirou teman-teman. Sekali lagi di sini kita bikin. Tuh. Nah, seperti ini ya. Kalau kita tadi menggunakan bagian elips. Kemudian from clipboard. Nah, biasanya ini kita copy ya. Kita gunakan ini. Persegi panjang ini ya. Lalu kita copy bagian ini ya. Kita copy. Maka dia akan ngikut seperti ini teman-teman. Tes. Tuh. Berbentuk kotak sama ya. Sama berbentuk kotaknya. Walaupun kita link gini sama dia. Tuh. Kan? Nah, silakan teman-teman coba ya. Nah, bikin obat nyamuk juga bisa seperti ini ya.
Kemudian kalau misalnya ini kita bikinkan elips ya, ataupun bulat seperti ini, kita hapus dulu. Kita bikin yang elips. Nah, contohnya seperti ini. Kita kasih warna hitam. Kita pilih bezier tadi. Kita lakukan tadi ya. Tuh. Ujungnya agak lancip deh ya. Contohnya seperti ini. Oh maaf. Maaf, kita copy dulu teman-teman. Kita copy. Baru kita bikin lekukan tadi. Tuh. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan kegunaan beziernya. Lalu yang bagian berikutnya adalah band. Nah, band ini biasanya kalau ini kita klik ya, kita copy dan kita bikin ini, maka mangga tadi akan tercopy banyak ya. Tuh. Ataupun kita copy seperti ini. Nah, dia mengcopy dari bentuk mangga tadi teman-teman. Ini ada nih bagian sudut tadi ya mungkin. Kalau kita copy ini, dia juga sama warnanya, warna ungu. Tuh, ya, kelihatan kan? Nah, kelihatan. Lalu yang berikutnya adalah bagian last apply ya. Ini maksudnya stroke ataupun bezier ini akan mengikuti pola yang terakhir kita gunakan ya. Kalau kita gunakan yang ini tadi maka hasilnya sama ya seperti ini. Nah, dia akan ikut yang seperti ini. Nah, intinya teman-teman ya, ini akan mengikuti garis terakhir yang kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Coba kita praktikkan ya memotong gambar ya. Di sini sudah saya download tadi gambarnya. Kita drag ke sini. Nah, kita akan potong ini ya menggunakan bezier tadi ya. Contohnya seperti ini. Pastikan ini kita bagian none ya. Kalau kita ingin seleksi gambar, lalu kita pilih salah satu yang di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan yang regular. Nah, kita lihat ya bagian ini. Kita potong sampai di sini. Lalu ini kita klik ya, tahan, jangan dilepas, lalu kita tarik seperti ini. Nah, lalu sampai di sini juga. Nah, kalau di sini ada lekukan, kita tarik tanpa dilepas. Ini sama. Kita tarik sampai ke sini. Lalu kita pilih bagian ini. Kita klik sini, kita tarik. Lalu sampai di sini kita klik, tahan, dan tarik. Ini sama ya, ini ada lekukan, kita tarik. Seperti ini. Nah, sampai di sini kita tarik lagi ujungnya. Tuh, udah ya. Berarti laptop ini sudah terseleksi ya. Tinggal kita tekan shift, pilih kedua gambar ini, lalu kita pilih set clip. Tuh, gambarnya sudah terpotong ya. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman ya video untuk beziernya. Selamat mencoba dan semoga berhasil dengan materi-materi yang saya berikan di video kali ini. Dan jangan lupa teman-temannya untuk diklik like, share, komen, dan di subscribe biar tidak ketinggalan informasi baru dari kami. Baiklah, saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.